Trompet tahun baru ditandai. Harga RAM melambung tinggi. Bukan cuma kita sebagai konsumen, banyak brand-brand PC di luar sana yang kena imbas dari harga RAM dan SSD yang gila-gilaan saat ini. Jadi yang sekarang pengen protes itu bukan hanya kita aja, tapi ya tadi para brand itu juga sebenarnya pengen protes karena barang mereka jadi mahal, jadi nggak laku. Udah gitu komponen pendukung lainnya juga jadi kena imbasnya karena orang mau ngerakit PC jadi batal, mau upgrade juga jadi batal. Jadi kalau kita ngelihat brand SSD, brand memori itu mereka nggak bikin chip sendiri. Mereka cuma assembly aja, sedangkan chipnya itu diproduksi oleh segelintir pabrik aja di seluruh dunia ini. Jadi ya boleh dibilang hampir semuanya OEM kali ya. Kalau dari sudut pandang produsen chip, ya mereka seneng banget. Bukan hanya produksi sekarang yang laku, tapi produksi sampai 5 tahun ke depan semuanya udah di pre-order sama perusahaan AI. Jadi akhirnya kita nikmati dulu aja tahun baru ini. Kalau pengen upgrade tapi kok harganya nggak ngotak, ya udah ditahan dulu aja. Tapi kalau semisal memang butuh beli, kira-kira gimana nih untuk ngakalin harga RAM yang luar biasa gila? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah beli yang kapasitas lebih kecil dari yang kita butuhkan, atau kalau biasanya kita beli RAM itu kan 2 keping, jalan dual channel gitu ya. Kira-kira bisa nggak kita beli satu aja jalan single channel? Maksudnya bisa atau nggak udah pasti bisa jalan, tapi apakah benar performance-nya akan jadi turun drastis? Soalnya yang kita tahu PC modern itu bisa jalan lebih optimal kalau memorinya jalan dual channel. Jadi sama-sama 16 GB lebih baik bukan satu keping, lebih baik 2 keping 8 GB dibandingin 1 keping 16 GB. Tapi kalau semisal memang terpaksa nih ya, kita harus patungan sama teman beli 32 GB kit gitu ya, yang 2x16 tapi dipakainya berdua 16-16. Kira-kira apakah performance-nya bakal turun drastis kalau ini tadi jalannya cuma single channel? Buat yang penasaran, saya udah ngetes sendiri. Kedua RAM ini adalah King Bang Swordblade DDR5 6000 MTS CL28 yang pakai Hynix M-Die. Tapi yang satu adalah 32 GB kit dengan 2 keping 16 GB dan satunya adalah 48 GB kit dengan 2 keping 24 GB. Kita akan coba compare gimana performance PC yang pakai 1 keping 16, 1 keping 24 sama 2 keping 16 dan 2 keping 24. Apakah akan ada perbedaan performance yang signifikan? Tesnya saya lakukan di PC Core Ultra 5 245KF dengan motherboard Asus TUF Gaming B860 Plus Wi-Fi dan GPU Asus TUF Gaming RTX 5070 Ti. Semua pengujian dilakukan di Windows 11 versi standar, bukan Lite dan sejenisnya. Kita lihat gimana perbedaan performance-nya. Cinebench R23 single core tidak terlihat ada perbedaan signifikan antara 1 keping dan 2 keping RAM, baik yang 16 maupun 24 GB. Multi-core load juga menunjukkan hasil yang kurang lebih sama. Cinebench 2024 single core terlihat ada sedikit peningkatan jika kita menggunakan dual channel, tapi nggak banyak. Multi-core-nya juga sama, dual channel terlihat sedikit lebih baik. Blender BMW terlihat dual channel tidak membuat kinerja PC menjadi lebih cepat, tapi bagaimana dengan video editing? Saya coba render salah satu video YouTube Tech and Tips dengan Wondershare Filmora di resolusi Full HD, nggak ada bedanya mau sekeping atau 2 keping. Tapi begitu masuk 4K bedanya jauh banget. Bukan hanya dual channel yang jadi lebih cepat, tapi dual channel dengan kapasitas yang lebih besar berhasil mencatat angka render yang paling cepat. 16 GB sekeping dan 2 keping ada selisih waktu sekitar 12%, tapi untuk 24 GB dari single ke dual channel peningkatannya sampai 45%. Adobe Premiere Pro Full HD menunjukkan hasil yang sama. Dual channel terlihat lebih kencang sekitar 30-35%. Sedangkan untuk 4K dual channel sekitar 20% lebih kencang. Gaming Cyberpunk Full HD dual channel terlihat bisa dapat FPS lebih tinggi, tapi penambahannya nggak sampai 3%. Untuk 4K juga hampir sama, penambahan FPS dual channelnya hanya sekitar 4% aja. Red Dead Redemption 2 hasilnya kurang lebih juga sama, dual channel terlihat lebih kencang, tapi kali ini untuk Full HD peningkatannya bisa sampai sekitar 10%. Tapi untuk 4K peningkatan performance-nya lebih kecil, hanya di kisaran 7% aja. Forza Horizon 5 kondisinya hampir sama, dual channel terlihat dapat FPS lebih tinggi, tapi secara persentase nggak sampai 2% untuk Full HD. Hal yang sama terjadi pada 4K, di mana peningkatan FPS-nya malah lebih kecil lagi. Single channel, dual channel, dan apalagi beda kapasitas. Ternyata memang benar ada perbedaan performance gitu ya. Tapi ternyata perbedaannya tidak selalu sama di setiap kondisi.
PC. Jadi nggak semua aplikasi dengan dipasang dual channel langsung jadi 2 kali lipat lebih kencang gitu, ternyata nggak bre. Seperti untuk keperluan office ringan, nggak ada bedanya mau pakai yang manapun. Bahkan render test yang full menggunakan CPU macam Cinebench dan Blender juga tidak menunjukkan adanya perbedaan performance. Barulah untuk tes yang menggunakan combine workload antara CPU dan GPU dan kemungkinan juga akan dikombine dengan RAM, perbedaannya mulai terasa. Seperti render video dengan Filmora dan Adobe Premiere Pro yang memanfaatkan keduanya, kapasitas dan dual channel benar-benar berpengaruh pada performance. Tapi kalau untuk gaming ternyata perbedaannya tidak sejauh itu. Jadi kalau bayangan kita, wah kalau RAM-nya cuma sekeping langsung drop nih FPS-nya, ternyata enggak juga bre. Menggunakan 2 keping RAM dibandingin dengan single RAM hanya menambah FPS sekitar 3-10% tergantung gamenya. Tapi secara harga bedanya hampir 100%. Jadi kalau pekerjaan kamu adalah untuk pekerjaan ringan macam office, browsing, bahkan untuk gaming sekalipun, kalau memang dananya terbatas, beli 1 keping dulu aja nggak masalah. Memang kalau nambah keping kedua bakal ada peningkatan, tapi ya tadi secara harga nggak terlalu worth it. Cuma kalau tujuannya adalah untuk pekerjaan berat, di mana nanti bebannya adalah combine load antara CPU, GPU, dan berarti juga termasuk RAM-nya, ini baru nambah dual channel akan bener-bener terasa. Jadi kalau kamu ngedit video setiap hari harus render banyak-banyak gitu ya, dengan peningkatan performance 50%, kalau tadi dikaliin tiap hari harus dilakukan dan penghematan waktu yang bisa kita dapat dengan render yang lebih cepat, ya harusnya worth it aja kali ya. Jadi silahkan diatur dengan baik keuangannya, karena sekarang itu tadi beli RAM harus bener-bener dihitung bre, kira-kira layak atau enggak dengan kegiatan kita sehari-hari dan harga RAM-nya yang luar biasa gila. Dan kalau kamu tertarik dengan King Bank yang ada di atas meja ini tapi malas searching, bisa langsung klik aja linknya ada di bawah video ini.